Tuhan sapa kita dengan hai manusia Allah. Bukankah itu luar biasa? Kita ini manusia, tapi dia sapa kita dengan hai manusia Allah. Kita akan sama-sama bahas tentang seorang tokoh di dalam kitab suci. Dia sesungguhnya lemah. Dia minder. Dia pemarah. Dia diusir dia lari dari Mesir. Tapi bagaimana Tuhan ubah dia. Namanya Musa. Ketika Tuhan utus dia untuk menghantar bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, dia bilang, jangan saya Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Dan Tuhan berkata, siapa yang ciptakan lidahmu? Pokoknya dia banyak alasan. Akhirnya Tuhan tanya sama dia di dalam Keluaran 4 ayat 2 berkata demikian. Tuhan bertanya kepada dia, apakah yang ada di dalam tanganmu? Dia berkata, tongkat. Yang sama sekali tidak berarti. Ranting itu. Tongkat katanya. Juga pada malam hari ini, Tuhan tanya kepada kita sekalian, apa yang ada di dalam tanganmu? Saudara, anak-anak muda punya pendidikan yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus, kita juga punya tongkat, salib ada di tangan kita. Ada kuasa yang luar biasa. Di salib itu kita pegang tongkat itu. Nah, kemudian Tuhan berkata, di dalam Keluaran 4 ayat 21. Demikian Tuhan katakan. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa. Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah. Supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi kalau Tuhan sudah berikan kita kuasa, jangan korupsi. Jangan kita diskon. Kerjakan apa yang Tuhan suruh. 100% kerjakan. Karena seringkali karena ketakutan, tidak percaya, ragu, sehingga kita mau mengerjakan sebagian aja. Tapi Tuhan berkata, kerjakan segala yang kutaruh di dalam tanganmu. Tuhan itu luar biasa. Kita lihat di dalam kitab Keluaran 7, ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Dijadikan Musa itu seperti Allah untuk Firaun. Nah, kita lihat lagi di dalam kitab Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Bayangkan, kita dibuat hampir sama seperti Allah. Luar biasa.
kalau dia utus kita untuk pergi melakukan pekerjaannya, dia tutup bungkus kita dengan kemuliaannya. Dia berikan kuasa kepada kita. Bayangkan, dibikin sama seperti Allah katanya. Nah, ada satu ayat lagi yang saya senang sekali, yang terambil dari 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai anak manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kita ini panggil, Tuhan sapa kita dengan hai manusia Allah. Bukankah itu luar biasa? Kita ini manusia, tapi dia sapa kita dengan hai manusia Allah. Serius kalau mau melakukan pekerjaan Tuhan. Karena dia serius memberikan kepada kita kuasa penuh. Dia tutup bungkus kita dengan kemuliaannya. Dia berikan kuasa Roh Kudus kepada penuh. Dan apa yang dia taruh di dalam tangan kita, kita boleh mengerjakan, perform his miracles. Kita harus sungguh-sungguh melakukan mujizat yang dia suruh kita lakukan. Saya ternganga-nganga ketika membaca Musa. Dia yang minder, dia yang pemarah, dia yang takut. Kan sama sekali tidak masuk dalam kategori mau dipakai Tuhan. Tapi kalau Tuhan pilih, Tuhan sanggup ubah. Luar biasa Tuhan. Kemudian kalau kita lihat, untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah perhambaan Mesir, ada 10 tulah yang Tuhan jadikan melalui tangan daripada Musa dan Harun. Hanya melalui tongkat yang ranting itu, tongkat yang gak bagus, gak dilapisin emas, gak ditatakan berlian, tapi tongkat biasa. Kalau kita lihat, pertama, dia ubah Sungai Nil. Hanya dengan tongkat itu berubah menjadi darah. Tapi Firaun ini, karena hatinya dikeraskan, kan Musa minta biar bangsanya itu keluar mau beribadah. Dia tidak kasih. Dikeraskan hatinya sehingga seluruh Mesir bau. Karena kan tidak ada air bersih. Mati itu ikan-ikan semua. Seluruhnya, kolam-kolam, selokan-selokan, di mana ada air, di situ air itu berubah menjadi darah. Kalau kita perhatikan, 10 tulah Tuhan lakukan. Kemudian satu lagi, Keluaran 8 ayat 5. Katak di mana-mana. Bisa bayangkan di istana bersusun-susun itu katak. Sampai ke tempat tidur katak, di lemari makan katak, di mana-mana ada katak. Tapi hati daripada Firaun itu dikeraskan dan dia tidak mau pergikan. Tapi heran, kita lihat di dalam kitab suci, di mana-mana ada katak. Tapi kalau di Goshen bersih. Bersih. Tuhan adakan perbedaan. Di dalam 10 tulah itu yang dilakukan untuk Mesir. Orang Mesir itu di Goshen, di tempat orang Israel tinggal, di tempat orang Israel berdiam, Tuhan adakan perbedaan. Ada tulah lagi, nyamuk. Waduh, nyamuk di mana-mana. Kita satu nyamuk aja kita bisa tepuk. Ini nyamuk bersusun-susun loh. Gatalnya minta ampun itu nyamuk. Tapi tetap bangsa ini, Firaun ini, tidak mau berubah. Dia tidak
izinkan bangsa Israel itu pergi. Selanjutnya dikatakan pada ayat ketika tulah keempat datang, lalat pikat, akhirnya diizinkan. Kamu boleh pergi deh katanya. Tapi jangan jauh-jauh, dia bilang. Pada ayat 28 dari Keluaran 8 dikatakan begini. Kepada Tuhan Allahmu di padang gurun janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Firaun minta untuk doakan, tapi nggak boleh jauh-jauh. Tapi nanti kalau mau pergi, dia tahan lagi. Dia keraskan hati lagi. Wah, mari kita belajar. Jangan sampai kalau kita tidak mau lakukan kehendak daripada Tuhan, hati dikeraskan. Saya baca tadi, saya dapat WA dari teman saya dan sangat memberkati saya. Tulisnya begini. 2 kakak beradik masuk pengadilan. Dan ketika mereka bertengkar tentang ibunya. Biasanya kan kalau orang masuk pengadilan tentang duit. Ayahnya siapa yang mau warisi duit itu. Nah, tapi ini lain. Mereka bertengkar di pengadilan karena mau mengasuh ibunya pada hari tua. Padahalnya ibunya cuma pakai cincin, apa itu? Bukan emas, bukan perak, di bawah. Nggak ada harga itu, perunggu, nggak ada harga. Tapi mereka, siapa yang akan merawat ibunya? Begitu mereka mengasihi ibunya. Yang adiknya bilang begini, Mama, dari dulu kakak sudah merawat. Tiba dong saatnya, karena mereka beda kota. Tiba dong saatnya aku merawat mama pada hari tua. Biar aku juga merasakan. Dia sampai nangis karena dia kalah. Mamanya pilih kakaknya. Karena sudah biasa di rumah kakaknya. Adiknya menangis, menangis dan menangis. Karena dia tidak boleh merawat mamanya. Wah, hati mulia banget ya. Biasanya kalau ada di pengadilan, keluar masuk pengadilan, apakah itu sahabat, apakah itu pendeta, apakah itu teman, keluar masuk pengadilan soal apa? Soal uang. Rebutan uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena cinta uang, akhirnya tidak mengenal lagi mana papanya, mana anaknya, mana saudaranya, mana sahabatnya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, supaya hati kami ini lembut. Jangan sampai Engkau berkata sesuatu kepada kami, tapi kami tidak mau dengar. Dan Tuhan, jangan sampai hati kami dikeraskan. Jadi, kita lihat dari satu tulah ke tulah yang lain. Firman Tuhan berkata, akhirnya tulah keempat udah pikat, kemudian penyakit sampar datang. Tapi ajaib Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 9 ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Luar biasa. Tuhan adakan perbedaan. Biarlah kita sadar di dalam hidup kita. Kita yang percaya, berharap, bergantung penuh kepada Tuhan. Kita yang bersandar pada Tuhan, anak-anak tebusan. Berapa sering kita merasakan Tuhan adakan perbedaan. Betapa dia mengasihi kita. Betapa dia peduli akan kita. Betapa dia memberi apa yang kita butuhkan.
Tuhan itu baik. Dia adakan perbedaan. Tidak ada satupun daripada ternak orang Israel mati. Sedangkan orang Mesir, ternaknya mati semua. Betapa bau Mesir pada saat itu. Tapi sudah tulah demi tulah ke-6 bara tetap tidak mau dengar. Tulah ke-7 hujan es. Ketika Tuhan menyuruh untuk Musa mengulurkan tangan, berubahlah itu jadi hujan es. Tapi pada ayat 26 dari Keluaran 9 berkata, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Luar biasa. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, sampai ke-10. Tuhan adakan perbedaan. Di tanah Goshen, di mana bangsa Israel tinggal berdiam di situ, tidak ada es yang turun di sana. Tidak ada hujan es. Luar biasa. Betapa Tuhan adakan perbedaan. Seharusnya Firaun ini sudah harus bertobat dong. Nanti datang belalang. Tulah ke-8, belalang datang. Semua di mana-mana ada di Mesir, tapi di Goshen tidak ada. Yang ke-9 adalah tulah gelap gulita. Kalau gelap gulita, itu tangan di depan mata pun nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat apa-apa. Kalau di kota besar, di Surabaya, di Jakarta, di Semarang, belum pernah terjadi gelap gulita. Karena nanti pasti ada lampu di mana-mana, nanti dia tembus. Jadi orang kota besar tidak pernah merasakan gelap gulita. Tapi kami yang suka ke desa, desa itu kan kalau gelap, gelap sama sekali. Nggak bisa lihat apa-apa. Nah, terjadi kembali di Mesir. Gelap gulita, kata firman Tuhan. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, tangannya ke langit, datanglah gelap gulita. Tapi pada ayat 23, kita lihat sama-sama. Di dalam Keluaran 10, ayat 23. Berkata demikian. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ajaib Tuhan gak? Semua udah gelap. Gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa. Mau bangun dari tempat tidur pun tidak bisa. Tapi di tempat kediaman orang Israel ada lampu. Saudara dan saya, menurut firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak berkata di dalam Injil, jadilah terang dunia. Tidak. Kalau di dalam kitab Yesaya, demikian dia berkata, jadilah terang dunia. Tapi kalau sudah di Injil, kamu adalah terang dunia. Di mana saudara dan saya, kalau kita punya Yesus Kristus, kita punya Roh Kudus, maka kita pancarkan terang daripada Tuhan kepada sesama kita. Kita bukan jadilah terang lagi, tapi kita adalah terang. Puji Tuhan. Saya banyak pelayanan di Flores, di Papua, di Ambon, di pokoknya daerah-daerah di mana di sana kulit mereka kan
rada-rada gelap dibandingkan dengan kami. Tapi ajaib Tuhan, kalau mereka lagi baca firman Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan, mereka hidup di dalam Tuhan, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, itu gelap-gelap ya, bisa memancarkan terang. Saya suka terkaget-kaget, hebatnya Tuhan. Tapi kadangkala orang, umpamanya orang Chinese atau orang dari mana ya, dari Manado sana, kan putih mereka. Kadangkala putihnya seperti porselen, putih banget. Tapi kenapa ya? Kadangkala kalau dia susah, dia izinkan susah itu mengalir dalam pikiran, hati, dan menguasai dia. Seputih-putihnya orang itu, mukanya gelap, pancarannya gelap, suasananya gelap, susah. Padahal ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan kuasa Roh Kudus itu memampukan kita memancarkan terang yang ajaib. Seperti orang di Flores, mereka gelap. Orang di Papua, mereka gelap. Tapi mereka dalam Tuhan. Dan mereka pancarkan terang yang ajaib. Coba suruh orang Papua nyanyi atau ngomong. Wih, dia punya senyum dari ujung ke ujung gitu. Senang melihat bagaimana dia pancarkan terang. Bagaimana dia pancarkan kebahagiaan yang dia peroleh dari Tuhan. Ingat, di mana-mana gelap. Di Mesir gelap. Hanya di rumah orang Israel ada lampu, ada terang. Dan ketahuilah, sekarang kan lagi COVID. Kalau orang bicara tentang COVID, aduh, kayaknya udah mau mati besok deh. Tapi saudara dan saya, kita yang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, Dia yang berjanji, tidak mungkin Dia abaikan janjinya. Biarlah kita berbicara tentang terang, tentang harapan, tentang kuasa Tuhan. Dia ada berikan kepada kita tongkat, ada salib di tangan saudara dan saya. Karena ketahuilah, Yesus Kristus rela mati untuk kita. Rela Dia selamatkan kita. Yesus mati bukan dibunuh, tapi Dia mati. Rela Dia mati untuk saudara dan saya. Dia nggak mungkin dibunuh. Sekalipun tetes darah terakhir mengalir, Dia tetap hidup. Mengapa? Karena Dia berkata, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan itu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Lazarus saja yang mati, Dia panggil Lazarus, marilah. Keluar Lazarus. Mana mungkin kehidupan mati? Tidak mungkin. Sekalipun darah tetes terakhir mengalir, tidak mungkin dia mati. Tapi Dia rela mati untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya. Dan pada saat Dia rela, Dia serahkan, maka Dia mati. Dan Dia berikan kepada kita kehidupan. Dengan kematian Dia berikan kepada kita kehidupan. Dia berikan kepada kita salib, supaya kita boleh berjalan dengan kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Itulah ke-10 adalah anak sulung di seluruh Mesir mati. Mau itu hewan kek, mau itu anak manusia, mati semuanya. Tapi kita lihat di dalam kitab suci, bagaimana Tuhan berkata kepada bangsa Israel, taruhlah darah di tiang dan ambang pintu, darah domba, taruhlah itu. Dan kalau malaikat Tuhan lewat,
Kalau malaikat maut itu lewat, maka dia lihat tidak akan mati. Saudara dan saya, bukankah kita dibeli dengan harga yang sangat amat mahal? Kita dibeli dengan darah anak domba Allah. Dan diambang hati, pintu hati, dan seluruh keberadaan kita. Ingat, darah anak domba Allah yang menebus. Sehingga kita tidak akan menyerah. Kalau ada masalah datang, kalau ada kesulitan datang, kalau ada kesusahan datang, kita tidak akan menyerah. Karena kita tahu ada darah anak domba Allah yang memberi kepada kita sekalian kemenangan. Dan darah anak domba Allah yang membuat kita boleh berjalan dari satu glory ke glory yang lain. Saudara-saudara, kalau saudara berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau saudara berjalan di dalam kebaikan daripada Tuhan, lihat bagaimana Musa diusir, disuruh pergi, disuruh enyahlah engkau. Tapi dia tidak pernah angkat white flag. Dia tahu kemenangan ada di tangannya. Ada tongkat di tangannya. Saudara, mungkin kita juga mengalami kesulitan-kesulitan. Kita diusir. Mungkin pada masa-masa seperti begini, tekanan ekonomi itu mengusir kita. Seolah-olah, aduh, atau sakit penyakit coba-coba mengusir kita, menekan kita. Tapi di tangan kita ada tongkat, ada salib yang memberikan kemenangan. Jangan sampai kita putus asa. Tuhan beserta kita. Kalau kita pergi ke perayaan Ekaristi, kan dikatakan selalu, Tuhan besertamu. Apa yang kita jawab? Dan beserta rohmu juga. Kemudian, kalau sudah mau selesai perayaan Ekaristi, maka kita diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita diberkati, baru pastor katakan, kamu diutus. Jadi kita diutus setelah kita diberkati. Bukan belum diberkati lantas diutus. Tuhan mengutus kita ke dunia ini setelah dia berkati. Dan tiap kali dalam perayaan Ekaristi kita ingat. Ingat dan ingat. Setelah diberkati, baru saudara dan saya diutus. Makanya jangan cepat-cepat pulang. Tunggu berkat itu, berkat Tuhan turun atas kita. Baru kita tinggalkan gereja dengan penuh pengucapan syukur. Jadi saudara, sampai anak daripada Firaun itu meninggal. Mati dia. Akhirnya bangsa ini disuruh pergi. Pergilah kau. Tapi kalau kita lihat ketika bangsa itu disuruh pergi, Tuhan membuat bangsa Mesir murah hati. Semua mereka boleh bawa. Sampai pun kain lenan, kain apa, entahlah semuanya. Emas, perak, semua. Seperti dijarah bangsa Mesir ini. Semua harta kekayaan. Bahkan lembu dan sapi semua dibawa. Dan saudara bisa lihat bagaimana Musa yang tadinya penakut. Musa yang tidak pede. Musa yang bimbang, Musa yang tidak percaya diri. Dia pimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah perhambaan. Kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 21. Demikian bunyinya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman
itu Tuhan menguakkan air laut itu dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat air laut itu menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan di atas tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara bisa bayangkan bangsa pilihan ini, bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka mujizat demi mujizat. Mereka bisa nikmati mujizat. Coba dia kalau mau bakar ikan, dia nggak usah pancing, dia ambil aja dari dinding laut. Ambil aja udang dari dinding laut. Ambil aja crab dari dinding laut. Karena waduh, luar biasa. Saudara lihat, selama mereka 40 tahun mereka berada di padang gurun, tidak pernah mereka sakit. Baju mereka bersih terus. Sepatu tidak lapuk, tidak rusak. Tuhan pelihara. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api untuk memberikan kehangatan kepada mereka. Keluaran 15 ayat 26 dan 27. Mereka senang, mereka sudah mereka sudah menyeberang. Dan pada Keluaran 15 ayat 26 demikian bunyinya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada kamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Selama mereka 40 tahun mereka tidak sakit. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu berontak, kamu tidak mau dengar, kamu sakit, tapi ingat, datanglah padaku, karena akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Betapa hebatnya Tuhan. Sepanjang perjalanan Musa tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Dia mempunyai hati pahlawan. Dari seorang penakut, Tuhan ubah dia menjadi pahlawan.